Oke. Oke, jadi di sesi tutorial ini saya nggak akan bahas semua soalnya, karena sebagian soalnya tadi sudah dibahas di kelas sebelumnya. Jadi nanti kalau mau melihat pembahasan soal yang lain yang tidak dibahas di sini, silakan nonton rekaman tutorial soal tutorial kelas yang satu lagi. Nanti saya akan share ke kelas kalian ya, gitu. Nah, saya akan bahas soal yang belum dibahas di sini. Oke, biar kedua kelas bisa mendapatkan lebih banyak akses pembahasan soal ya. Oke, kita lihat soal UTS tahun lalu bagian B. Langsung ke yang nomor 3 karena tadi 1 sama 2 sudah ya. Oke, misalkan F sama dengan 2 sin X ditambah cos X, tentukan persamaan garis singgung. Grafik fungsi F saat X sama dengan pi per 2. Nah, gimana nih? Ini masih cukup standar soalnya. Kalau ditanyakan persamaan garis singgung, yang harus dicari dulu apa? Gradien, Pak. Tuh, gradien garis singgung ya. Oke, gradien garis singgung. Saya notasikan sebagai M. Itu nilainya adalah turunan pertama di titik singgung ya. Kalau ini kan disuruh mencari saat X-nya pi per 2. Berarti teman-teman hitung F aksen di pi per 2. Oke. Nah, sebelum menghitung ini, ya teman-teman harus cari aksennya dulu. Kalau F sama dengan 2 sin X ditambah cos X, maka turunannya 2 cos X, terus Min sin X, Pak. ya min sin X ya. Oke, berarti ini akan sama dengan ya, ini akan sama dengan 2 cos pi per 2 dikurang sin pi per 2 ya, gitu. Oke, sama dengan berapa nih? 2 kali cos pi per 2, 0, Pak. 0. Dikurang sin pi per 2, 1, Pak. Min 1 jadi. 1 ya. Oke. Hasilnya adalah min 1. Oke. Nah, sekarang kita sudah peroleh gradien garis singgungnya. Selanjutnya, nah, yang belum sebenarnya adalah titik singgung ya. Titik singgung itu sebenarnya adalah ya titik yang dilalui oleh si garis singgungnya yang menyinggung grafik fungsi. Nah, ini kan baru X-nya ya yang diketahui ya, ketika X sama dengan pi per 2. Nah, Y-nya gimana? Substitusi, Pak. Substitusi? Pi per 2 ke F. Ya, Fx. berarti nanti titik singgungnya itu bentuknya pi per 2, F dari pi per 2. Oke. Nah, F pi per 2 berapa?
2, Pak. 2 sin pi per 2 ditambah cos pi per 2. Oke, berarti 2 kali 1 ditambah 0 sama dengan 2 ya. Oke, berarti titik singgungnya akan sama dengan pi per 2, 2. Oke, nah berikutnya kita tinggal menentukan persamaan garis singgung. Oke, persamaan garis singgung pada dasarnya adalah persamaan garis yang bergradien turunan pertama dan melewati titik singgung. Oke, berarti formulanya menggunakan formula persamaan garis saja ya. Seperti apa itu? Y kurang Y1, Pak. Y min Y1 sama dengan Y1 sama dengan MX X1. gradien dikali X min X1 ya. Oke, berarti Y min di sini yang jadi Y1 siapa? 2. 2, Pak. 2. Y1 berarti ini adalah X1 ya. Oke, berarti Y min 2 sama dengan gradiennya adalah min 1 dikalikan X min X1-nya adalah pi per 2. Oke, sehingga saya peroleh Y min 2 sama dengan min X ditambah pi per 2. Sehingga kita peroleh persamaan garis singgungnya adalah min X tambah pi per 2 ditambah 2. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Kalau dalam penulisan untuk UTS nanti, persamaan garis singgungnya itu dibuat dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX tambah C, Pak? Kalau soalnya tidak minta, bentuk umumnya itu bebas ya. Boleh yang seperti ini, Y sama dengan MX tambah C, atau boleh yang tadi kamu bilang AX tambah BY tambah C sama dengan 0 itu juga boleh. Bebas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau belum ada pertanyaan. Oke, nomor 4. Sebuah tabung besi dengan alas berupa lingkaran. Oke, kita gambar deh. Memiliki ukuran tinggi selalu 2 kali jari-jari alas. Oke. Kalau jari-jari alasnya adalah R dan tingginya adalah H, maka tingginya akan sama dengan apa? 2 kali jari-jari alas. 2R ya. Oke, jika jari-jari tabung besi bertambah dengan laju 1/10. Nah, di sini kan jari-jari tabungnya bertambah ya. Artinya dia berubah terhadap waktu. Artinya kita bisa tuliskan si jari-jarinya itu adalah fungsi terhadap waktu dengan laju perubahannya berapa? 1/10 ya. Oke, hitung laju pertambahan volume saat jari-jarinya 10. Oke, di sini volume dari tabung itu apa rumusnya? PR kuadrat H, Pak. Ya, PR kuadrat kali H. Nah, kita tahu hanya sama dengan 2R ya. Berarti kita bisa ganti hanya dengan 2R. Sehingga kita peroleh formulanya jadi 2pi R pangkat 3. Gitu. Nah, terus untuk menentukan persamaan yang menghubungkan keterkaitan laju, kita bisa turunkan terhadap waktu ya, kedua ruasnya ya.
Oke, berarti dV dt sama dengan apa? 6pi R kuadrat dr dt, Pak. Ya, 6pi R kuadrat dr dt. Oke. Nah, di sini kan kita disuruh menghitung laju pertambahan volume saat jari-jarinya 10. Oke, berarti kita substitusi apa di sini? R sama dengan 10 ya. Lalu kita substitusi juga yang diketahui. Ini ya, dr dt-nya sama dengan 1/10. Sehingga kita peroleh dV dt sama dengan 6pi dikali 10 kuadrat dikali dr dt itu adalah 1/10. Nah, sehingga kita peroleh 6pi dikali 100 dikalikan 1/10. Nah, sehingga kita peroleh berapa ini? 60pi. Oke. Jangan lupa disimpulkan ya. Jadi, laju pertambahan volume sebesar 60pi ya. Satuannya apa? Sentimeter kubik per detik berarti ya. Nah, gini. Oke. Ada pertanyaan nggak ini? Kalau tidak ada, salah gitu ya. Oke, gunakan hampiran linear atau diferensial untuk menaksir nilai ini. 1/akar 1,1. Oke. Nah, kita gunakan hampiran linear saja ya. Karena kalau diferensial itu biasanya digunakan untuk menghampiri atau menaksir perubahan. Nah, sekarang kita gunakan hampiran linear saja. Nah, ada yang tahu caranya gimana nih? Menentukan fx, Pak. Ya, kita definisikan fungsi yang mau kita hampiri nilainya, yaitu apa? 1/akar x. Ya, 1/akar X ya. Lalu nanti kita cari hampiran linear untuk fungsi kita di sekitar berapa? 1, Pak. 1 ya. Kenapa dipilih 1? Paling ya karena akar 1 ada dan dekat dengan 1,1. Betul. Karena akar 1 mudah dihitung, bukan ada ya, tapi mudah dihitung dan dekat dengan 1,1. Ada yang masih ingat formulanya? Hampiran linear di Fx sekitar X sama dengan 1. Sebenarnya mirip dengan persamaan garis singgung ya, kalau teman-teman lupa. Ya, mungkin bisa saya tuliskan seperti ini. F1 ditambah F aksen 1 dikalikan X min 1. Gitu ya. Oke. Nah, tapi di sini teman-teman harus mencari F1 dan F aksen 1.
Oke, fx sama dengan 1/akar x. Berarti f1 berapa? 1. 1/1 ya. Sama dengan 1. Nah, terus cari f aksen. Kalau bingung, ya teman-teman jadikan x pangkat sesuatu ya ini ya. 1/akar x sama dengan x pangkat berapa? Min setengah. Ah, minus Min setengah. setengah. Oke. Nah, ini diturunkan menggunakan aturan pangkat berapa? Min 3/2. Min 3/2. Min setengah kali 1/3. Ya, min setengah kali x pangkat min Min 3/2. 3/2. Gitu ya. Oke. Nah, berarti f aksen 1 berapa? Min setengah kali 1 pangkat min 3/2. Berapa 3/2. ini? 1. Min setengah. Min setengah. Oke. Nah, kita substitusikan ke formula hampiran linear. F1 akan jadi 1 ditambah F aksen 1 jadi min setengah kalikan X min 1. Oke. Nah, dengan menggunakan formula hampiran linear, kita akan menaksir nilai 1/akar 1,1. Nah, 1/akar 1,1 itu adalah nilai fungsi f di mana? Di Di 1. Di 1. di 1,1 ini ya. Kalau f-nya sama dengan Ya. ini, berarti 1/akar 1,1 itu adalah nilai fungsi f di 1,1. Nah, nilai fungsi f di 1,1 itu kita bisa taksir atau kita bisa hampiri dengan hampiran linear di 1,1 gitu. Nah, nilai hampiran linear di 1,1 itu sama dengan 1 ditambah min setengah kalikan 1,1 dikurang 1. Jadi saya peroleh ini jadi 1 min setengah kali 0,1. Berapa ini? 0,95, Pak. 0,95. Oke, ini 1 min 0,05 berarti ya. Berarti 0,95. Gitu. Nah, coba dicek kalau pakai kalkulator, apakah ini dekat dengan yang kita dapat. Dicoba ya. Iya, Pak, dekat, Pak. Oke, sip. Oke, gitu ya, hampiran linear. Ada pertanyaan? Nah, yang nomor 6 itu nggak masuk ke materi UTS ya. Ini yang saya bahas ini sesi 2 UTS tahun lalu. Ya. Nah, mungkin sekarang ke bagian C saja deh. Hmm, hmm, hmm.
bagian C diberikan fungsi sepotong-sepotong seperti itu, tentukan nilai A agar fungsi f kontinu di X sama dengan 1. Kalau kita ingin f kontinu, itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi ya. Yang pertama, f harus terdefinisi di X sama dengan 1. Oke, berarti kita harus bisa menghitung nilai F1. Bisa nggak kita menghitung F1? F1 berapa F1? Pakai yang mana? Yang atas, Pak. Yang X kuadrat min 4X tambah 2 itu, Pak. Oke, sip. Berarti F1 jadinya 1 kuadrat min 4 kali 1 ditambah 2 per 1 pangkat 3 ditambah 1 ditambah 4 ya. Oke, berapa ini? Min 1 bawahnya 2 ditambah 4 ya. 4 min setengah berapa? 7/2. Pak. 7/2. 7/2 ya. Oke. Oke. Nah, dengan hanya menggunakan syarat nomor 1, ternyata kita belum bisa mendapatkan nilai A ini ya. Oke. Nah, maka kita coba lihat syarat nomor 2. Syarat nomor 2 agar f continue itu adalah limit x, sorry, limit x menuju 1 dari fx harus ada. Artinya, kalau kita ingin limit ini ada, artinya apa? Kita harus bikin biar limit kirinya sama dengan limit kanan ya. Oke. Limit kiri pakai yang mana? Yang atas, Pak. Yang atas ya. Oke. Berarti x kuadrat min 4x tambah 2 per x pangkat 3 ditambah 1 ditambah 4 ya. Sama dengan limit x menuju 1 dari kanan untuk fungsi f sama dengan, oke, kalau limit kanan pakai yang bawah ya. Pakai yang bawah. Berarti 3 per x kuadrat ditambah a. Oke, nah yang ruas kiri itu harusnya sama seperti yang nilai fungsinya ya. Oke, 1 kuadrat min 4 kali 1 ditambah 2 per 1 pangkat 3 ditambah 1 ditambah 4. Nah, yang ruas kanannya berarti jadi 3 per 1 kuadrat ditambah A. Oke, yang ini adalah 7/2 tadi ya. Sama dengan 3 ditambah A. Oke, benar ya? Oke, berarti A-nya berapa? Tengah.
7/2 dikurang 3. Berapa? Tengah, Pak. Tengah, Pak. Nah, oke, sip. Oke, kita peroleh A-nya setengah. Nah, kalau A-nya setengah, kita harus cek apakah syarat yang terakhir terpenuhi atau tidak ya. Yang ketiga itu adalah syaratnya limit X menuju 1 dari F harus sama dengan F1. Nah, dari informasi sebelumnya kita sudah peroleh bahwa F1 itu nilainya 7/2 ya. Oke. Nah, sekarang jika A sama dengan setengah, maka limit kirinya nggak terpengaruh dengan A ya. Oke. Ya, kita tulis saja deh. X kuadrat min 4X plus 2 per X pangkat 3 tambah 1 tambah 4 ya. Ini tadi sama dengan 7/2. Nah, limit kanannya itu yang ada A-nya ya. Berarti ini jadinya 3/1 kuadrat ditambah setengah. Berarti 3 ditambah setengah sama dengan 7/2 juga ya. Maka akibatnya apa? Dari dua limit ini, limit kiri dan limit kanan, kita bisa tahu limit X menuju satunya ya. Dia sama dengan 7/2. Sehingga kita peroleh di sini nilai fungsi di 1 itu sama dengan nilai limit di ketika X menuju 1 ya. Sehingga fungsi kita akan continue di X sama dengan 1 karena ya limit X menuju 1 dari Fx sama dengan F1. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang ke kontinuan? Bapak, izin bertanya, Ya. kalau buat ngejawab soal ini itu kita perlu sampai ke yang ngebuktiin fungsinya itu bakal continue, tak Pak? Atau bisa berhenti langsung di A sama dengan setengah? Kalau dari saya sih harus sampai ditunjukkan sampai continue ya, Oh, oke Pak. gitu. Karena kalau ini kan sebenarnya diperoleh hanya dari syarat ini kan, persamaan ini. Ya, kita harus cek apakah dengan memilih A sama dengan setengah itu mengakibatkan fungsinya continue atau tidak, gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sip. Oke, sekarang yang B.
Tentukan semua asimtot tegak dari F. Jelaskan jawaban Anda. Gimana tuh? Ya, mungkin saya perlu bentar. Ya udah, ini aja deh. Oke, fx-nya kan seperti itu ya. Kalau mau mencari asimtot tegak, gimana caranya? Buat nol penyebut, Pak. Oke. Dari pembuat nol dari penyebut ya. Mm-mm. Ya, mungkin ini kita harus meninjau dua kasus ya. Jadi kasus yang pertama itu ketika X-nya kurang dari sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 1. Oke. Nah, berarti di sini fx-nya kita pakai yang atas ya. Oke. Nah, sekarang ada nggak pembuat nol penyebut dari fungsi yang ini? Ada, Pak. Ada ya. Yaitu X sama dengan berapa? X sama dengan min 1, Pak. Min 1 ya. Dapatnya dari mana? Dari, Solusi ini sama dengan 0 ya. tapi 2 lagi nggak real kan solusinya, Pak. Iya, yang real saja ya. Siap. Sip. Oke. Nah, sekarang kita cek limit searahnya ya. Misalkan dari kanan deh. Apakah kalau kita hitung limit X menuju min 1 dari kanan untuk F, nilainya akan tak hingga atau min tak hingga? Coba. Oke, kita coba lihat yang atas dulu. Kalau X menuju min 1 dari kanan, oke, artinya kalau kita buat garis bilangan, kita tinjau bilangan yang ada di sebelah kanan min 1. Ya, misalkan min 0,9 gitu ya. Oke, nah kalau yang atas ini dekat dengan min 1, maka X kuadrat. Oke, kalau X-nya dekat dengan min 1, maka X kuadrat dikurang 4X ditambah 2 akan dekat dengan berapa ini? Menuju berapa? Positif 7, Pak. Positif 7 ya. Ya. Oke. Nah, kalau yang bawah menuju berapa? Positif, 0 positif, Pak. 0 positif ya. Oke. Nah, sehingga kalau yang atas menuju bilangan positif yaitu 7, yang bawah menuju 0, tapi dia positif, maka secara keseluruhan
dia akan menuju positif tak hingga ya. Oke, meskipun ditambah 4 juga di sini. Oke, jadi 4 itu relatif kecil daripada yang suku yang ini. Jadi hasil limitnya akan tetap menuju positif tak hingga. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya apa? X sama dengan min 1 merupakan asimtot tegak dari fx. Oke. Jadi garis X sama dengan min 1 merupakan asimtot tegak dari F ya. Gitu. Oke, ini masih kasus yang pertama. Terus yang kedua, ketika X-nya besar dari 1 ya, maka Fx sama dengan berapa tadi? 3x kuadrat ditambah A. Sorry, 3 per x kuadrat ditambah A. A-nya tadi berapa? Ditambah setengah ya. Oke. Nah, apakah ada pembuat nol? Tidak ada tapi tidak terdefinisi di ini ya Pak, intervalnya. Iya. Jadi pembuat nolnya ada sebenarnya. Yaitu x sama dengan 0. Tapi x sama dengan 0 tidak masuk ke daerah definisi ya. Dalam kasus 2. Atau mungkin nulisnya, ini kan fungsinya didefinisikan di x lebih besar dari 1 ya. Tapi x sama dengan 0 tidak masuk ke daerah definisi dalam kasus 2. Coba aja deh. Sehingga gitu ya, untuk x yang lebih besar dari 1, fungsi kita tidak punya asimtot tegak ya. Gitu. Oke, lalu terakhir kita simpulkan, jadi fungsi f hanya punya satu asimtot tegak, yaitu garis x sama dengan 1 ya. Pak, Eh, min 1 Pak. min 1, sorry. Ya, kenapa? Pak, izin bertanya Pak, Ya, kenapa? saat kita membuktikan asimtot tegak itu nanti eh, apakah kita perlu, ini kan Bapak buat yang untuk min 1 dari sebelah kanan, apakah perlu juga dari sebelah kiri atau karena sudah terbukti dia menuju tak hingga maka itu ini asimtot tegaknya. Oke. Nah, untuk mengecek limit searahnya cukup satu saja ya. Jadi boleh dari kanan, boleh dari kiri. Gitu. Oh, berarti apabila dia memenuhi 4 syarat itu berarti dia asimtot tegaknya Pak. Betul, gitu. Jadi salah satu Oke saja Pak. sebenarnya. Oke Pak. Oke, sip. Oke, gitu ya. Untuk asimtot tegak, hanya garis X sama dengan min 1. Sorry, min 1 ya, maksud saya. Oke, lalu yang C apa nih? Sub soal C. Wah, gunakan teorema nilai antara. Ini kayak soal yang kita bahas di kelas ya.
Oke, saya ilustrasikan dulu ya. Gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa grafik F memotong sumbu X. Oke, memotong sumbu X artinya gimana? Jadi bisa seperti ini ya grafiknya ya. Oke. Nah, ini ilustrasi saja, tapi grafik F belum tentu seperti ini. Oke, ini misalkan C ya. Jadi F memotong, oke, grafik. Grafik F memotong sumbu X, artinya adalah terdapat bilangan C, sehingga FC sama dengan berapa? 0, Pak. 0. Oke. Berarti kita harus menunjukkan bahwa ada bilangan C yang membuat nilai fungsinya sama dengan 0. Pakai teorema nilai antara. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa F itu kontinu kecuali di X sama dengan min 1 ya. Oke. Perhatikan bahwa F kontinu hmm, pada interval berapa? Min 1 sampai oke. Jadi dia tidak kontinu itu hanya di X sama dengan min 1 ya. Berarti di minta hingga sampai min 1 dan min 1 sampai tak hingga ya. Gitu. Oke, nah ini kita disuruh carinya di interval min 2 sampai 2. Berarti idenya sama serupa seperti yang kemarin ya. Oke, teorema nilai antaranya ya sepertinya saya harus ambil dulu di kelas yang lain. Nah ini. Berarti di sini idenya gimana?
kita harus mencari A dan B. Kan tadi kita menunjukkan ini ya, ada C di interval dari min 2 sampai 2, sehingga FC-nya sama dengan 0. Berarti kita harus mencari A dan B sehingga apa? Bisa seperti ini, FA kurang dari 0 kurang dari FB, atau dibalik ya, FB kurang dari 0 kurang dari FA. Oke, ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada, Pak. Oke, kita bisa pilih A dan B-nya berapa? A-nya bisa pilih min 2, B-nya bisa pilih mendekati 1 tapi enggak 1. Tapi dari kiri didekatinya. Oh, oke. Oke. Oke, tadi kita cuma menghitung limit X menuju 1 dari kiri ya. Dari kanan tadi ya. Dia hasilnya positif tak hingga. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita hitung limit kirinya? Limit X menuju 1 dari kiri. Oh, sorry. X menuju min 1 ya. Min 1 dari kiri. Berarti limit X menuju min 1 dari kiri. X kuadrat min 4X ditambah 2 per X pangkat 3 tambah 1 tambah 4. Oke, pakai garis bilangan kalau bingung. Ini min 1, kalau dari kiri kita berarti meninjau bilangan yang ada di sebelah kiri. Min 1. Oke, berarti ya misalkan di sini ada bilangan berapa? Min 1,1 gitu ya. Oke, nah yang atas akan menuju berapa? 7, Pak. Sama ya, menuju Sama 7. tadi. Oke, tapi yang bawah 0 negatif. menuju 0 negatif ya. Oke, karena nanti min 1,1 kalau dipangkatkan 3, dia akan lebih besar dari, lebih kecil dari min 1, sehingga yang bawah akan negatif ya. Nah, positif dibagi bilangan negatif, dia akan jadi negatif. Tapi karena yang bawah menuju 0, jadinya negatif tak hingga. Ditambahkan 4, ya dia tetap negatif tak hingga ya, karena tidak signifikan tambah 4-nya. Berarti nilai limit ini akan jadi minus tak hingga. Gitu. Berarti untuk X yang dekat dengan min 1 dari sebelah kiri, dia akan, nilainya akan sangat negatif. Gitu. Oke, kira-kira berapa nih ya? 1,5 bisa sih, Pak, kayaknya. 1, min 1,5. Iya, min 1,5. Oke, kita coba. Kita pilih saja deh. Min 1,5 berarti, Maksudnya, Pak, A-nya min 2, B-nya min 1,5 maksudnya, Pak. oke. Coba deh. Hanya min 2. Min 2, sorry. Min 2. Berarti min 2 kuadrat, min 4 kali min 2, ditambah 2 per
2,3 tambah 1. Oke, berapa ini? 4 4, 8, tambah 8 tambah 2 per 7. Min 8 tambah 1. negatif nih ya. Tambah 4. Oh iya, tambah 4. Sorry, sorry. Oke, ini jadi berapa nih? Atasnya 14 per min 7 tambah 4. Berarti ini min 2 tambah 4. Hasilnya 2 ya. Oke. Nah, 2 itu lebih besar dari 0. Oke, jadi ya F min 2 akan lebih besar dari 0 ya. Nah, terus kita pilih B-nya berapa? Min? Min 1,5, Pak. Oke, 1,5. Ini sudah kita coba hitung. F di min 1,5. Hmm, nah ini teman-teman perlu menghitung ya, kalau yang seperti ini. Atau mungkin min 1,1 gitu. Enggak ya? Sama aja sih, Pak. Bisa juga. Iya. Lebih mudah yang mana? Menghitung F min 1,5 atau min 1,1? Ya, 1,5 tuh biar kalau dikali 4 bulat hasilnya, Pak. Tapi Oke, ujungnya sama oke. aja sih. Coba. Min 1,5 kuadrat. 2, Min 2, 2,25. oke. Tambah 6. 6 tambah 2 per. 15. Nah, ini berapa Negatif. tuh? Negatif 0, Negatif. Oke, 2,25 dikali 1,5 berapa? min 5, 3, ini 2, 1, 1, 1, 2, 33, 2, 5. Berapa nih? Bener 3375. nggak ini? Ya, min 3,3. Oke. Min 3,375 ditambah 1 ya. Tambah 4. Oke, hasilnya 10,25 per min 2,375. Tambah 4. tambah 4. Negatif. Negatif. Ya, Ya ini sebentar. Bisa diaproksimasi nggak ya? Biar kita bisa tahu kalau ini negatif gitu. Tanpa harus menghitung. dekatin pakai min 2,5. 10 bagi min 2,5, min 4. Tapi penyebutnya lebih kecil, pembilangan lebih besar. Jadi harusnya lebih kecil dari min 4. Oke, gimana? Ini akan lebih kecil dari. Hmm, lebih kecil dari berapa? Min 4, Pak. Lebih kecil dari min 4. Oh, maksudnya keseluruhan ya, Pak? Keseluruhannya lebih kecil dari 0. Oke, tapi kita harus bisa menunjukkan bahwa ini lebih kecil dari 0 gitu. Tanpa harus menghitung ini secara langsung. Dari 10 per min 2,5, Pak.
Oke, ya udah ini aja deh. 10 per min 2,5. Tapi 4 ya Jadi jadinya. 0 nanti. Jadi 0 ya. Harusnya lebih kecil. Gimana ya caranya biar hitungannya gampang? Buat pecahan aja Pak. 2375 itu kan 23/8. Nah, 19/8, 8/19. 80, Oke. 82/19. Ya, Permisi Pak, saya juga punya ide sih sebenarnya. Iya, gimana? Sebenarnya pakai porogapit bisa Pak, cuma agak panjang sedikit sih. Jadi 10,25 dibagi 2,375 itu jadinya 4,315 lah kira-kira segitu. Tapi agak ribet porogapitnya. Oh. Hmm. ya Atau Jadi pakai intinya pecahan. ketemu nanti F dari min 1,5-nya itu negatif kok Pak. Iya, iya. Tapi kan kita harus bisa yang menunjukkan gitu, menuliskan bahwa ini tuh Iya. beneran negatif gitu. pakai pendekatan pecahan bisa itu Pak, harusnya. Iya. Tapi bisa juga dibandingkan Pak. Jadi 4 itu kita bikin penyebutnya juga jadi 2,375. Oh, iya, iya. Iya. Benar, benar, benar. Oke, gitu aja deh. Oke. Ditambah, ini samakan saja ya. Ya Pak. Nah, mendingan kalian kalikan 4 dengan min 2,375. Oke, berapa tuh? 9, 0, 2, 7 kali 4, 2, 28, 0, 3, 5, 4, 12, 5, 9,5. 1, 4 kali 2, 9. 9,5, benar nggak? Benar. Benar ya. Sebentar. 9. Oke. Ini nggak kira-kira ya, tapi sama dengan. Berarti per min 2,375, atasnya kan 10,25 Kurang dikurang 9,5. 9,5. Nah, ini jadi, 0,75 bagi negatif. ya, ini sudah Ya, kelihatan ya kalau dia negatif. kecil 0. Nah, oke, sip. Oke, jadi apa? Jadi F min 1,5 itu kurang dari 0. Oke, akibatnya apa? F min 1,5 kurang dari 0 kurang dari F berapa tadi? 2 Pak. F min 2 ya. Oke. Nah, dari sini apa yang bisa disimpulkan? Jadi menurut teorema nilai antara, gini aja deh. Oke, perhatikan bahwa fungsi F kontinu ya pada interval. Oke, kita ambil intervalnya ini. Min 2 sampai min 1,5 deh. Oke. Dan ini kita tuliskan yang ini ya, yang tadi kita dapat. F min 1,5 kurang dari 0 kurang dari F min 2. Sehingga menurut teorema nilai antara,
terdapat bilangan C di antara berapa dan berapa? Min 2 dan 1,5. min 1,5 sehingga FC sama dengan 0. Oke. Lalu akibatnya apa? Kalau ada C sehingga FC sama dengan 0, maka terbukti bahwa grafik fungsi f memotong sumbu x, gitu ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Ya, gimana? jadi aku tuh masih bingung kayak nentuin A sama B-nya tuh gimana ya memperkirakannya supaya yang satu positif, yang satu negatif biar kelewatan 0 gitu. Eh, gimana? Yang tadi mengusulkan? Ya, kalau dari saya sih harus coba-coba sih ya. Kita cari di antara dua kemungkinan ini. Gitu. Jadi antara FA kurang dari 0 kurang dari FB atau FB kurang dari 0 kurang dari FA. Nah, sebenarnya tadi kayaknya temanmu itu mengecek beberapa nilai fungsi, ternyata kalau dimasukkan dia positif ya dapatnya ya. Kecuali untuk X yang dekat dengan satu tapi dari sebelah kiri. Oke, kalau dihitung limit X dekat dengan min satu tapi dari sebelah kiri ya. Kalau dihitung limitnya, limit X menuju min satu dari sebelah kiri, itu kan akan diperoleh nilai minta hingga. Berarti kalau kamu mau memilih X sehingga fx-nya negatif, ya cari saja bilangan yang dekat dengan min satu tapi dari sebelah kiri. Oke. Untuk yang positifnya, sepertinya banyak ya, lebih banyak bilangan yang menghasilkan nilai fungsi positif di sini. Ya temanmu pilih saja A-nya min 2 gitu ya. Gitu ya, ini semi coba-coba ya sepertinya ya. Jadi nggak ada trik khusus sepertinya. Atau ada yang punya ide gimana cara Mungkin itu Pak. mencari biar beda tanda? Eh, iya, Ya, mungkin bisa silahkan. untuk X pangkat 3-nya itu dicari yang untuk X-nya itu kurang dari min satu Pak. Yang kurang dari min 1. Iya Pak. Kenapa dicari yang kurang dari Untuk min 1? ya buat X-nya untuk nanti dicoba-coba gitu Pak. Bukan coba-coba juga sih sebenarnya. Sebenarnya waktu saya ngerjakan itu susahnya itu waktu di perhitungannya untuk ngasih tahu kalau nilainya itu negatif gitu yang tadi Pak. Yang ini ya? Iya Pak. Jadi ini saya Oke. saya pertama pakainya yang eh, ada limanya gitu Pak. Ini kalau buat nyarinya sih eh, kalau pendekatan dari kiri ya yang paling gampang memang pakai yang situ Pak dari batasnya min 2 sama satu sama min satu. Oke. Izin nambahin Pak, untuk X besar 1 udah jelas bahwa fungsinya kan definite positif itu. Jadi dia nggak memotong sumbu X. Oke, sip. Ketika X lebih besar dari 1, Fungsi nilai definitif itu. fungsinya selalu positif ya. Ya Pak. Jadi kita nggak usah cari untuk X yang lebih besar dari 1, karena nggak akan mungkin menemukan yang negatif di sana. Gitu. Ya, karena itu kita pakai fungsi yang di atas, yang pertama. Oke, gimana dengan dari min 1 sampai 1? Kita tahu tadi Pak, kalau min 1 dari sebelah kanan kan
positif tak hingga. Nanti boleh dicek nanti di satu tadi kan kita punya 7/2, jadi tetap positif, tidak ada perubahan tanda di situ, Pak. Oke. Oke. Oke, kita lihat lagi deh fungsinya. Tadi kan kita disuruh mencari, disuruh menunjukkan bahwa fungsi ini grafiknya memotong sumbu X ya. Berarti kita harus tunjukkan bahwa ada C sehingga FC sama dengan 0 gitu ya. Oke. Tapi C-nya itu ada di antara min 2 sampai 2 ya. Oke, di soalnya kan minta seperti itu. Mana tadi? Nah ini. Oke. Jadi C-nya itu sebenarnya harus ada di min 2 sampai 2. Oke. Lalu kita semacam melakukan eliminasi kemungkinan gitu ya. Oke. Saya punya garis bilangan dari min 2 sampai 2. Oke. Nah, tadi kita peroleh A-nya berapa? Setengah, Pak. Setengah kan? Ya, Pak. Nah, ini untuk X yang lebih besar dari 1. Nah, tadi kata temannya, ketika X lebih besar dari 1, maka nilai fungsi ini selalu Definite positif, selalu positif, Pak. definite positif, selalu positif ya. Oke. Berarti kita eliminasi daerah yang dari 1 sampai 2. Oke. Jadi kita nggak usah mencari titik yang ada di 1 sama 2. Oke. Karena apa? Karena di sini nilai fungsi selalu lebih besar dari 0 ya. Oke, jadi dia tidak mungkin memotong sumbu X. Di si grafiknya tidak memotong sumbu X gitu ya. Oke. Nah, terus teorema nilai antara itu kan berlaku ketika fungsinya kontinu kan. Nah, dia kontinu di seluruh bilangan real kecuali min 1 tadi kan. Oke. Jadi dia di sini saya tandai min 1. Dia tidak kontinu di X sama dengan min 1. Oke, berarti kemungkinan pencariannya kan antara di min 2 sampai 1 di sini atau dari min 1 sampai 1. Nah, kalau dari min 1 sampai 1, fungsinya gimana itu? Definite positif juga gitu? Ya, Pak. Definite positif juga, Pak. Menunjukkannya gimana ya? Limit X menuju min 1 dari kanannya menuju tak hingga gitu ya. Iya, Pak. Tapi di sini gimana menunjukkannya ya? Dia juga nggak memotong sumbu X karena Permisi Pak. masih tetap datarnya 0, Pak. Gimana? Saya mungkin ada sedikit ide Pak. Iya, Boleh saya beritahu idenya Pak? iya silakan. Gimana? Jadi kan akan ditunjukkan kalau X sama dengan C itu kan continue di interval tertutup min 2, min 1,5 yang menyebabkan FC-nya itu sama dengan 0. Kalau saya itu langsung Iya. mengkalikan F min 2 sama F min 1,5 Pak. Jadinya kan itu dapatnya kurang dari 0. Nah, jadi intervalnya itu dia pasti melewati ya sama dengan 0. Artinya terdapat nilai C di sumbu X pada interval min 2, min 1,5 yang menyebabkan FC sama dengan 0. Nah, karena interval itu merupakan anggota dari interval tertutup min 2,2, maka dapat disimpulkan kalau berdasarkan teorema nilai antara, grafik F itu memotong sumbu X di titik C pada interval min 2, min 1,5 di mana itu merupakan bagian dari interval min 2,2. Itu sih, Pak. Oh, Izin nambahin juga, kamu Pak. definisikan fungsi baru gitu ya?
Enggak sih, saya cuma ngalihkan aja, Pak. Di Y-nya kan itu fungsi min 2 sama itu min 1,5. Kalau dikalikan kan kurang kurang dari nol. Otomatis kan pasti ada yang negatif kan, Pak. Ada yang positif, ada yang negatif. Itu kan pasti melewati Y sama dengan nol. Hmm, Dan dikalikan hasil, yang menambahkan, Pak, iya gimana? kita tahu kalau asimtot datar dari fungsi atas kan 4. Sedangkan dia dari tak hingga dan nanti dia turun membuat ini cekung atas, nanti dia asimtot datarnya 4. Jadi dia nggak memotong sumbu X lagi. Asimtot datar, Tapi asimtot harusnya nggak ada karena kan kita tadi bikin interval baru ini kan. kan. Itu kan min satunya udah nggak masuk di dalam kan, dia udah di luar pakai kurung biasa. Makanya tadi kita masukin min 1,5 itu supaya jadi interval tertutup supaya kita bisa menerapkan teorema. Karena teoremanya itu kan hanya berlaku di interval tertutup. Hmm, oke. Karena bisa ditunjukkan juga sih Pak, yang fungsi atas tuh disama dengankan nol, dia juga nggak akan menyentuh, nggak akan sama dengan nol kalau ininya real. Gimana tuh? Jadi kan kita mau buktikan dia dari min 1 sampai 1 tuh kita tunjukkan kalau dia nggak memotong sumbu X. Kita asumsikan dia memotong sumbu X, berarti kita sama dengan kan nol. Nanti kita selesaikan persamaannya. Tapi kan jelas itu kan X kurang 4X tambah 2 tuh kan nggak bisa sama dengan nol karena dia definite positif. Eh, satu, enggak. Tapi kan bawahnya bisa negatif kan? Enggak ya? Enggak. Bapak izin izin memberikan ide juga Iya, gimana? buat fungsi yang dari X-nya kurang dari berapa itu? Kurang dari satu itu eh, dia punya asimtot datar di 4. Jadi kalau buat yang interval pertama itu pasti bakal nyentuh positif. Jadi mungkin bisa langsung ngambil ide dari situ buat ngambil sampelnya dari yang interval pertama aja gitu Pak langsung. Oh, oke. Oke. Saya paham. Hmm, jadi di sini kan X sama dengan min 1 itu jadi asimtot tegak kan? Oke. Oke. Terus kalau kita limitkan X menuju min 1 dari sebelah kiri, dia akan menuju minus tak hingga ya, benar nggak? Ini, oke. Berarti nanti grafik fungsinya itu seperti ini. Ya, tapi sebentar. Tapi belum tentu ini titik potongnya ada di interval ini juga, kan bisa di sini ya.
Hal yang sama juga berlaku Pak buat interval dari 1 sampai 2. Dia asimtot datarnya kan di 3 tambah setengah. Eh, aduh. Dicari dulu Pak asimtot datar dari interval 1 sampai 2. Itu nanti hasilnya bakal positif. Sedangkan limit dari X sama dengan -1 yang kanan itu hasilnya tak hingga. Jadi nggak nyentuh negatif nggak sih Pak kalau misalnya gitu? Kalau yang interval dari 1 sampai 2 ini kan sudah kita eliminasi kan? Karena nilai fungsinya pasti positif dia. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita memilih titik biar tandanya beda gitu. Apakah murni coba-coba atau sebenarnya ada. Kalau saya Pak, balik lagi ke tadi Pak, yang -1 sampai 1 tuh kita kita buktikan bahwa dia itu definite positif. Ya, tapi itu nggak mudah ya. Bagi bagi rumah aja itu Pak. Nanti Gimana cara buktikan ini selalu positif? dikali empatnya disamain penyebut, dimasukin, nanti dibagi rumah, nanti dapat hasilnya. Sat, berapa gitu, nanti tambah akar. Akar sekian kan pasti positif. Tapi ya Hmm. ribet sih caranya Pak. Ya udah deh, sementara ya coba-coba ya. Ya ini termasuk soal yang sulit ya, yang C. Tapi kalau yang A dan B itu masih standar tadi ya, gitu. Oke, ya sudah. Nanti mungkin kalau ada ide untuk yang soal ini silakan disampaikan di Teams ya, biar yang lain bisa apa menyimak juga, gitu. Oke, waktu kita oke. Oke, saya coba bahas nomor 2 dulu saja ya. Coba. Coba yang ini. Sebuah balok kayu dibuat dari gelondongan kayu berdiameter 50, yang gambar penampang sampingnya diberikan pada gambar berikut. Kekuatan balok sama dengan 2 kali hasil kali lebar dengan kuadrat tingginya. Oke. Tentukan kekuatan balok sebagai fungsi dari lebar dan tentukan daerah asal fungsi tersebut. Oke. Jadi di sini diketahui diameter gelondongannya itu 50 ya. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa panjang ini berapa nih? 50 ya, benar nggak? Terus kalau kita misalkan lebar dari balok sebagai L ya. Sorry, ini panjang ya. Panjang, ya udah ini panjang saja. Panjang dari balok sebagai P dan lebarnya adalah L.
Maka kita bisa peroleh hubungan apa di sini? Oke, mungkin kita perlu menuliskan definisi variabelnya dulu ya. Jadi kita misalkan panjang dari balok itu adalah P dan lebar adalah L. Maka dari geometri yang seperti ini, kita bisa peroleh apa? Dengan Pitagoras, P kuadrat tambah L kuadrat sama dengan 50. Iya, Ya. P kuadrat ditambah L kuadrat sama dengan 50 kuadrat ya. Oke. Nah, tadi panjang balok itu adalah P. Nah, karena P menyatakan ukuran, maka harus apa nih? Lebih dari 0, P-nya Pak. harus positif ya. Begitu juga dengan lebarnya. Oke. Nah, lalu kekuatan belok. Itu sama dengan 2P kali L kuadrat. ya 2 kali sebentar ini variabelnya lebar dan tinggi ya. Sorry. Lebar dan tinggi. Ya sudah, saya pakai ini sebagai lebar. Sorry. Saya pakai ini sebagai lebar dan ini sebagai tinggi ya. Nah, jadi kita misalkan di sini eh, lebar balok sebagai L dan tinggi sebagai H. Atau apa? T saja ya, bahasa Indonesia deh. T saja. Maka L kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 50 kuadrat. Kekuatan balok dirumuskan dari 2 kali hasil kali lebarnya dikali kuadrat tinggi ya. Kali tinggi kuadrat. Berarti sama dengan 2 kali lebarnya adalah L, tingginya adalah T. Dikuadratkan ya. Oke. Oke. Ini akan sama dengan 2L kali T kuadrat. Nah, terus gimana nih? Itu sih kan T T kuadrat kuadrat sama 50 kuadrat kurang L kuadrat, Pak. Oke, sip. Nah, lalu substitusi dari hubungan ini ya. Kalau L kuadrat tambah T kuadrat sama dengan 50 kuadrat, maka T kuadrat akan sama dengan 50 kuadrat kurang 50 kuadrat dikurang L L kuadrat. kuadrat. L kuadrat. Sehingga diperoleh kekuatan balok itu sama dengan 2 kali L dikalikan 50 2500. kuadrat min L kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan kekuatan balok saya definisikan sebagai fungsi P ya. Dari power saja kekuatan ya. Fungsi terhadap lebar
Yang ditanya benar ya, fungsi terhadap lebar. Dia akan sama dengan, oke, kalau dikalikan ke dalam, jadinya 2 kali 50 kuadrat kali L kurang 2 kali 50 kuadrat L kali 2L pangkat kurang minus 2L pangkat 3. kurang 2L pangkat 3. Gitu ya. Terus daerah asal fungsi ini gimana? L besar 0, L kecil 50. Oke, jadi syaratnya yang pertama karena L menyatakan lebar ya, berarti L-nya harus lebih besar dari 0. Nah, terus ada syarat satu lagi, yaitu tingginya harus positif juga ya. Artinya apa? Akar dari berapa? 2500 kurang L 2500 dikurang L kuadrat itu harus positif. Ya kan? Oke. Nah, ini itu akan menjadi apa? Terdefinisi di bilangan real kalau L-nya gimana? L-nya kecil 50 50 tapi besar 0 saja. atau kurang dari 50 doang. L kurang 50 aja. Oke, ini kan bentuk akar. Berarti biar dia berupa bilangan real, ya 2500 min L kuadrat harus positif ya. Oke, berarti ini bisa difaktorkan 50 tambah L kali 50 dikurang L gitu ya. Oke. Berarti kalau digambar di garis bilangan gimana? Ini min 50, terus ini 50, dia harus di tengah-tengah ya. Oke, di sini. Oke. Jadi berdasarkan syarat yang kedua, itu L-nya harus di antara min 50 dan 50. Oke. Pak, Nah, terus kita ambil irisan dari syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Oke. Oke, kita ambil irisannya, yaitu mana? Irisannya berarti di mana nih? sampai 50. Oke, L-nya di antara 0 dan 50. Gitu ya. Oke, jadi irisan dari syarat yang pertama, L lebih besar dari 0 dan L yang di antara min 50 dengan 50. Yaitu yang ini ya, di antara 0 dan 50. Sehingga kita peroleh daerah asal fungsi P itu adalah dP sama dengan L dengan syarat 0 kurang dari L kurang dari 50. Atau dalam notasi interval ini dari 0 sampai 50. Gitu ya. Jadi lebar baloknya itu ya dari 0 sampai 50 gitu. Oke, kita sudah menentukan kekuatan balok. Yang kedua, oke, yang sub soal B. Berapa lebar dan tinggi balok agar kekuatannya maksimum? Oke, berarti kita memaksimumkan ini ya.
maksimumkan fungsi kekuatan balok, yaitu apa tadi? 2 kali 50 kuadrat L, terus apa tadi? Dikurang 2L pangkat 3. Oke, caranya gimana? Cari titik kritis ya. Cari titik kritis. Apa saja titik kritis? Yang pertama ada titik stasioner. Titik stasioner berarti titik yang memenuhi turunan pertama sama dengan 0. Oke, diturunkan. Berarti jadinya 2 kali 50 kuadrat dikurang berapa? 6L kuadrat. 6L kuadrat sama dengan 0 ya. Oke, lalu solusi ini gimana? Tambah 6L kuadrat di kedua sisi. Oke, mungkin dibagi dua saja ya. Kedua ruas bagi dua, jadinya 50 kuadrat min 3L kuadrat sama dengan 0. Kalau saya mau faktorkan, bisa nggak ini? Berarti 50, ini juga 50. Berarti jadi plus akar 3L, gitu ya. Ini minus akar 3L, benar nggak? Oke. Berarti L-nya berapa? Lima puluh per akar 3 sama Atau minus L sama dengan 50 per akar 3. Tapi yang kita ambil yang mana? yang positif. Positif. Yang positif ya. Oke. Yang ini bisa diabaikan ya. Karena apa? Karena tadi L-nya di antara 0 dan 50. Berarti kita ambil yang ini ya, titik stasionernya. Oke. Oke, titik kritis yang kedua itu adalah titik singular ya sebenarnya. Tapi fungsi kita punya titik singular nggak? Punya nggak ini titik singular? Tidak, Pak. Tidak ya, alasannya? Polinom. Ya mungkin kita bisa tulis P aksennya selalu terdefinisi ya. Di interval 0 sampai 50 gitu. Oke. Nah, itu titik kritis ya. Nah, fungsi kita itu kan terdefinisi di interval buka ini ya, interval terbuka. Jadi tidak punya titik ujung atau titik batas, sehingga titik kritisnya hanya ada dua ya kemungkinannya, stasioner dan singular. Nah, secara keseluruhan titik kritisnya itu cuma ada satu, yaitu L sama dengan 50 akar 3. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita
taunya bahwa L sama dengan 50 per akar 3 memberikan nilai maksimum. Gimana? Cari turunan kedua dulu, Kak. Berarti ininya disubstitusi ke turunan kedua. Betul. Kita lakukan uji turunan kedua ya. Ya, sebenarnya boleh uji turunan pertama juga sih, tapi ya udah uji turunan kedua saja ya. Nah, kita boleh melakukan uji turunan kedua karena satu-satunya titik kritis yang diperoleh adalah titik stasioner ya. Kalau misalkan ada titik singular, kita nggak bisa pakai uji turunan kedua. Gitu. Turunan keduanya apa? Turunan pertamanya kan kita peroleh nih ya. Oke, saya tulis ulang. P aksen L sama dengan 2 kali 50 kuadrat min 6L kuadrat. Min 6L kuadrat. Oke. Berarti turunan keduanya itu adalah min 12L ya. Terus kalau kita hitung di titik kritis, kita akan peroleh min 12 kali 50 per akar 3. Dan ini nilainya negatif. Kalau turunan kedua negatif, berarti Cekung dia bawah. cekung ke Bawah. bawah. Oke. Jadi nanti grafik fungsinya kurang lebih seperti ini. Ini L, ini P. Grafik fungsinya akan cekung ke bawah. Dan di saat yang bersamaan, di L sama dengan 50 per akar 3, dia merupakan titik stasioner ya. Nah, sehingga L sama dengan 50 per akar 3 akan memberikan nilai maksimum. Nah, dan ini maksimumnya sifatnya maksimum global ya. Karena bisa dilihat bahwa turunan keduanya akan selalu negatif pada interval dari 0 sampai 50. Oke. Jadi gitu ya. L sama dengan 50 per akar 3 memberikan maksimum global. Karena ya teman-teman bisa menulis turunan kedua itu selalu negatif pada interval 0 sampai 50 ya. Gitu. Ini kan dilihat dari rumus ini, minus 12L ya. Gitu. Oke. Nah, yang ditanyakan apa nih? Berapa lebar dan tinggi balok yang dapat dibuat agar kekuatannya maksimum? Jadi, oke. Diperoleh ukuran balok gitu ya, yang memaksimumkan kekuatan balok, yaitu lebarnya dulu sama dengan L sama dengan 50 per akar 3. Kalau mau dirasionalkan menyebut boleh ya, artinya dikalikan akar 3 per akar 3, sehingga teman-teman peroleh 50 per 3 kali akar 3. Terus tingginya sama dengan T, sama dengan apa tadi tingginya? Akar dari 50 kuadrat min L kuadrat ya. Oke. Sama dengan akar 2500 dikurang L kuadrat berapa? 2500 per 3 ya. Oke.
Berapa ini? Akar 5.000 per 3, Pak. Oke, akar dari 5.000 per 3. Bisa disederhanakan? 50 akar 2 per akar. Berapa? 50? 50 akar 2 per akar 3, Pak. Oke, ini kan sama saja dengan akar 2.500 kali 2 per 3 gini ya. Berarti sama saja dengan 50 akar 2 per 3 gini. Oke. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Atau ada... Ya, Izin bertanya. kenapa? Buat yang tadi menentukan titik maksimum itu bisa nggak ya Pak? Misalkan kita mencari interval kemonotonannya Bisa. Pakai uji turunan pertama. pertama. Oh, oke. Tapi kamu harus mencari kemonotonan di sebelah kiri dan kanan eh, titik kritisnya ya. Berarti kalau maksimum, memberikan nilai maksimum harusnya di sebelah kiri dia monoton apa nih? Monoton naik, Naik. Kanannya monoton turun. 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 Gitu. Dicoba saja. Kalau menggunakan uji turunan pertama gimana? Coba. Ya harusnya hasil yang diperoleh akan sama ya. Kesimpulan yang diperoleh akan sama harusnya. Gitu. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri ya tutorialnya. Silakan dipersiapkan dengan baik ujiannya. Nah, besok kalian sesi 2 ya? Ya, Pak. Benar. Sesi 2 ya. Oke. Nah, sesi 2 itu ujiannya dari jam 13 sampai jam 15. Nah, untuk kelas kalian, saya wajibkan besok jam 12.30 sudah ada di ruangan ya. Jadi jangan sampai terlambat. Oke. 12.30 sudah di ruangan. Silakan makan siang dulu ya. Makan siang dulu. Terus apa lagi? Ya, saya ingatkan juga silakan dikerjakan dengan jujur. Jadi tidak perlu mencoba curang gitu ya. Jujur saja. Oke, karena nanti kalau curang akibatnya fatal ya, bisa dapat E. Gitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Semoga lancar UTS besok, dipersiapkan dan yang penting juga jaga kesehatan. Oke. Oke, sekian eh, dari saya. Selamat siang, boleh meninggalkan Zoom. Selamat siang, terima kasih Terima Pak. kasih, Selamat Pak. siang. Terima Kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Oke. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Oh iya, Pak. sebentar. Selamat siang. Ada yang lupa presensi nggak? Saya Pak. Ya udah saya buka sebentar lagi ya. Saya buka Makasih Pak. sampai jam 11. Jangan lupa Hmm. diisi. Ya, Pak.